Halo, selamat datang di Winsiling. Untuk bacaan kali ini, judulnya adalah Langkahmu Membawa Kamu ke Hal Ini. Dan kita lihat ke hal ini itu apa, ya, dalam mungkin pengambilan keputusan kamu, ya, langkah-langkah yang kamu ambil. Dan ya, sebelumnya perkenalkan bagi yang baru di channel aku Winsiling, bisa panggil aku Wins. Tujuan aku membuat channel YouTube ini. Video-video ini adalah hanya untuk sekedar berbagi pesan semesta, menjadi penyambung pesan bagi mereka yang membutuhkan pesan-pesan ini saja. Ya, dan di sini sistemnya pilih kartu, silahkan dipilih sesuai dengan intuisi kalian memilih yang mana. Kali ini aku cuma memakai atribut kartu saja dan kartunya udah kelihatan ya. Dan kamu silahkan ketarik ke yang mana. Boleh lebih dari satu. Misalkan kamu ketarik ke 1 dan 2, 2 dan 3 dan seterusnya boleh. Kadang-kadang ada kalanya ketarik ketiga-tiganya bisa jadi. Ya, jadi mungkin ada pesan-pesan di beberapa file tersebut untuk kamu. Sekaligus gitu ya. Dan ini akan menjadi bacaan umum. Jadi kalau misalkan yang kamu pilih ternyata tidak resonate, kamu bisa coba pilih yang lain. Kalau ternyata tidak resonate juga, berarti bacaan ini mungkin bukan untuk kamu atau belum untuk kamu. Ya, oke. Dan ya, ini file 1. Di sini kita ada The Pilgrim. Ya, file 2 kita ada The Air. Lalu yang file 3 di sini kita ada The Twins. Ya, silahkan dipilih sesuai dengan intuisi. Oke, itu saja untuk sekedar intronya. Semoga bacaan ini bisa bermanfaat dan resonan untuk semuanya kamu ya. Dan ya, semoga kalian bisa enjoy bacaan ini. Sampai ketemu di bacaannya. See you guys. Thank you. Halo, file nomor 1 bagi kalian yang memilih kartu The Pilgrim. Ya, ini kartunya. Ini adalah bacaan kamu yang judulnya Langkahmu Membawakan Kamu ke Hal Ini. Oke, file nomor 1. Kita lihat ya. Sebelum aku masuk ke kartu-kartu lainnya, kenapa kamu ketarik ke kartu yang ini? File nomor 1. Jadi kalau yang aku lihat, yang memilih file nomor 1 ini lagi sedikit kebingungan atau semacam kehilangan arah yang aku lihat. ya jadi kayak entah ini kamu lagi bingung dalam langkah karir kamu lagi bingung dalam langkah mungkin percintaan kamu, beberapa dari kamu, atau langkah kehidupan kamu mau pindah kemana atau apa, itu juga ada beberapa dari kamu ya gitu. Cuman yang aku lihat tuh gini, kenapa kebingungan ini ada ya, kamu sedang hadapi saat ini. File nomor 1 ini tuh sebenarnya ujian spiritual untuk kamu ya. Dalam perjalanan ini ya, ibaratnya kamu sedang ada di dalam terowongan yang gelap. Bagaimana kamu bisa menemukan lenteranya untuk menerangi jalan kamu ke ujung terowongannya ya, seperti itu file nomor 1 ya. Jadi The Pilgrim ini ngomongin tentang itu. Dan kenapa ujian ini ada? Karena di balik ujian ini, begitu ujian ini selesai untuk kamu akan menemukan opportunity, peluang untuk berkembang yang sangat-sangat besar. Nanti aku ngelihatnya file nomor 1 ya. Jadi jiwa kamu itu sebenarnya udah siap bertumbuh dan berkembang. Makanya sebenarnya jiwa kamu itu sedang secara bawah sadar terpanggil atau ingin untuk sebuah peluang yang lebih baik, opportunity atau kesempatan yang lebih baik seperti itu. Entah itu di dalam karir kamu, rezeki kamu ya, usaha kamu mungkin ya, atau ya dalam hal apapun lah. Mungkin perkembangan dalam hubungan cinta kamu bisa jadi ya gitu. Jadi kayak hati kamu tuh, jiwa kamu sedang lagi menyala ke arah sana gitu. Makanya kamu ketarik ke kartu nomor 1 nih, file nomor 1 ya. Jadi kalau mau ditanya langkah kamu akan membawakan kamu kemana, ke sini, ke pencerahan, kejelasan kamu akan kemana ya. Ini semua akan clear buat kamu nanti ke depannya. Yang tadinya gelap akan terang seterang-terangnya. Ibaratnya kamu lagi di ruangan gelap gitu ya, kamu lagi nggak bisa lihat apapun di ruangan itu. Begitu ada lampu ya, ternyata ternyata di situ ada lemari, di sana ada kaca cermin, di atas ada lampu yang megah gitu ya. Nah, jadi banyak banget hal-hal yang nanti di dalam perjalanan kamu ke depan, dalam menemukan opportunity file nomor 1, banyak hal tak terduga. Ini sudah pasti. Ya, kanan, kiri, atas, bawah, di sini kamu akan ngelihat banyak banget hal-hal yang mungkin sebelumnya kamu nggak lihat. Jadi tak terduga di sini. Kamu nggak expect ini. Tapi ini semua mengarahkan kamu ke opportunity berkembang.
Ya, pal nomor 1. Bagus ini energinya, pal nomor 1. Ya, aku ngeliat juga kayak ada sisi berserah kamu di sini dalam pelajaran kamu. Kamu akhirnya paham gitu ya, oke, kalau udah kayak gini, daripada aku bingung, aku ngambil langkah batin deh. Aku menemukan batinku dulu sebelum aku bisa ngambil langkah batin. Ya, ini pencerahan secara spiritual kamu ada. Oke, pal nomor 1. Oke, kita lihat di sini pal nomor 1 di kartu-kartu kamu. Iya nih, jiwa-jiwa yang udah pengen, mungkin udah sampai di titik atau di fase ngerasa nggak berkembang atau mentok atau gitu-gitu aja ya, seperti itu. Kepengen lebih, ya, kepengen lebih baik, versi diri kamu yang lebih baik, dan tentunya rezeki dan lain-lain yang lebih baik juga, dan itu sangat manusiawi. Justru perjalanan jiwa itu harus evolusi, harus berkembang. Kalau jiwanya nggak evolusi, dia akan mandek nih, nyangkut. Dan kalau udah nyangkut ya ini, makanya kamu jadi ngerasa seperti kehilangan arah gitu ya. Oke, aku doa sebentar. Oke, pal nomor 1 kita lihat ya. Aku cuma akan mengambil 4 kartu dari tarot ini. Kita lihat ya. Dan aku nggak ambil kartu kebalik ya. Oke, King of Swords. Good. Sebentar. Sorry, ini tadi jatuh ya. The Star, oke. Four of Swords. Iya, Knight of Pentacles. Oke, ya. Pal nomor 1 ini penantian yang cukup panjang untuk beberapa dari kamu ya. Atau mungkin rasanya kayak udah lama gitu ya. Apapun ini, mungkin kamu sempat terjebak atau tersangkut dalam suatu siklus atau fase ya. Ini bagus banget ini. Ini The Star juga ngomongin tentang yang sama. Kalau kamu lihat nih di sini, ini kan ada kayak lampu ngeluarin cahaya gitu ya di dalam lentaranya. Ini pun juga sama, seperti ada cahaya yang keluar gitu loh, sinarnya nih di sini. Ya, gitu. Dan The Star ini ngomongin tentang penerangan, titik terang dalam situasi kamu. Ini sudah konfirmasi lagi dari semesta. Ya, gitu. Nanti ada satu sosok yang bantuin kamu nih, pal nomor 1 yang aku lihat. Untuk sebagian besar dari kamu nih sosoknya laki-laki, tapi nggak harus, energinya maskulin. Ya, gitu. Jadi dia yang akan membantu kamu. Misalkan contoh kalau dalam rezeki, dia membantu kamu membuka jalan rezeki kamu, opportunity, seperti itu. Ya, orangnya baik, orangnya jujur aku ngelihatnya. Orangnya fair gitu loh energinya. Ya, di sini. Dan mungkin ini sesuatu yang dia, beberapa dari kamu ya, orang ini pernah menjanjikan kamu hal ini, satu, atau mungkin dia pernah pernah berdiskusi tentang kamu, tentang sesuatu gitu loh. Cuman memang baru sekarang, baru siap gitu loh. Baru sekarang ini timingnya itu ya, waktunya baru ready-nya saat ini. Rencana Tuhan semesta baru bisa berjalan ya saat ini. Sebentar lagi gitu ya, beberapa dari kamu. Karena Knight of Pentacles ini dibilang ini beberapa dari kalian ini sudah ada sesuatu yang sudah diomongin dari lama. Atau mungkin kamu sudah merasakan ini dari lama tapi belum terjadi, dan ini baru terjadi. Ya, The Star ini ngomongin tentang glow up dalam hidup kamu. Jadi apapun di balik penyelesaian perjalanan ujian kamu ini yang aku lihat, ya ini, kamu akan glow, energi kamu akan glow up secara keseluruhan sih yang aku lihat ya. Tapi ya tergantung apa yang kamu saat ini sedang manifestasikan ya. Kalau memang itu rezeki ya berarti glow up dalam rezeki kamu. Contoh ya, Four of Swords di sini aku ngelihat pal nomor 1. Kamu kayak lihat ya, di sini ada tangan kan, tangan yang megang lentera gitu ya. Dan kalau kamu lihat tangan ini kan gini ya, kalau orang megang lentera kan dia gini ya, tangannya digenggam gitu ya, dia bawa gitu kan. Tapi ini tangannya kayak sangat lembut, sangat elegan gitu ya kalau kamu lihat tangan, dan dari telapak tangannya kayak keluar bunga gitu. Ya, di gambar ini tanda kayak kamu sudah paham untuk tidak melekat gitu loh, pal nomor 1. Kenapa tangan kamu begini? Tangan kamu nggak begini lagi. Kamu sudah lebih berserah di sini. Kelihatan energi kamu udah jauh lebih tenang. Dan ternyata sebenarnya selama ini, kenapa ini belum dapet di kamu ya? Kenapa opportunity atau peluang ini belum hadir di kamu? Karena mungkin selama ini,
Ya, semesta menunggu kamu untuk bisa seperti ini, bukan seperti ini. Dan kamu akhirnya berhasil. Ini salah satu pelajaran spiritual terbesar kamu, Pak, nomor 1. Banyak dari kalian yang bertahun-tahun akhirnya baru bisa tidak keras seperti ini, tapi lebih terbuka. Lebih lebih open. Lebih open itu ya ibaratnya semesta mau bawa gua kemana, gua ngikut aja deh. Mau ngotot, mau maksa juga kalau nggak dikasih ya nggak ada jalannya, gitu lah. Ibaratnya kayak gitu ya. Jadi mungkin dulu yang kamu itu orangnya controlling, ya seperti itu. Ego kamu akhirnya musnah dan kamu terbuka energinya, kayak bunga yang mekar gitu ya. Makanya di sini energi bunga nih keluar. Ini kesembuhan kamu sendiri, power nomor 1. Kamu akhirnya sadar, ya, hidup itu boleh berkeinginan, tetapi tidak memaksakan keinginan. Ya, seperti itu. Ya ini pelajaran kamu. Kamu tertampar banget sama hal ini berkali-kali dalam hidup. Dan akhirnya kamu paham. Dan akhirnya kamu sudah siap untuk membuka pintu yang terbaik. Ya, dan aku ngeliat ya ini, kamu sedang dalam bertemu dengan momen dimana kamu sudah siap untuk mengambil sebuah langkah keputusan. Dan ini akan membawakan kamu ke berkembangnya hidup kamu lagi. Energi kamu sudah jauh lebih tenang saat ini dengan Four of Swords. Jauh lebih rileks. Yaitu lebih nggak yang kayak khawatir berlebih, ketakutan berlebih, gelisah berlebih misalkan. Ya takut gelisah kadang-kadang ada yang nggak masalah, selama nggak berlebihan dan selama kita nggak terjebak dalam perasaan tersebut. You've understand, kamu sudah kamu sudah ngerti lah sama ini. Ya atau perlahan-lahan semakin ngerti sama ini. Makanya perlahan-lahan kamu semakin siap. Semesta tuh cuma nunggu respon kamu ini doang. Begitu kamu begini, dikasihlah lentera ini, akhirnya ada. Ya tadi kamu gini, tangan kamu nggak ada, terus tiba-tiba ada lentera nerangin jalan kamu gitu. Gimana sih rasanya? Nanti kamu akan ngerasa, ya ampun, kalau jalan emang udah jalan yang selaras sama aku, sudah jalannya dari Tuhan semesta untuk aku, selancar itu ya ternyata. Tanpa aku harus maksa, tanpa aku harus gini, datang semua tuh. Kebentuk sendiri tuh jalannya. Orang-orang baik nolongin, support hadir kanan kiri. Nah, ya ada satu lagi nanti yang akan benar-benar bantu kamu di sini. Ya, gitu. Beberapa dari kamu ya ada yang pasangannya sendiri membantu kamu di sini. Ada. Ya, tapi sisanya ya mungkin ini kayak atasan, mungkin bos atau teman atau siapa kenalan tapi maskulin energinya. Orang yang jujur, baik dan fair di sini. Ini clue-nya ya, petunjuknya, dan dia akan bantu kamu ke arah peluang-peluang baik. Tuhan semesta memakai orang ini untuk bantu kamu. Power nomor 1. Maka kamu bukalah tangan kamu, terima. Kalau orang ini menawarkan bantuan, bilang iya. Jangan bilang enggak usah, saya nggak perlu bantuan. Kamu nutup pintu rezekimu sendiri. Buka energi kamu sebuka-bukanya. Siapapun yang menawarkan kamu bantuan, siapapun yang hadir untuk kamu di dalam perjalanan kamu, bilang iya, terima kasih. Dan nanti suatu saat mereka butuh pertolongan, kamu bisa bantu. Cara kamu tidak menutup amal baik orang lain. Dan kamu tidak menutup rezeki kamu sendiri, Pak, nomor 1. Ya, gitu. Ya, itu bagus. Bagus sekali nih energi kamu, Pak, nomor 1. Kamu udah ready banget ini. Ya, aku udah ngelihat ini ke depan, expect lah kemajuan-kemajuan cukup pesat dalam hidup kamu. Growth, opportunity kebuka kanan kiri lah untuk kamu. Bagus ya. Gitu. Oke, sekarang kita lihat dari oracle-nya. Sebelum aku masuk ke oracle-nya, di sini ada beberapa energi zodiak yang hadir ya. Sembari aku shuffle aja nih. Ini petunjuk tambahan aja, nggak usah terlalu terpatok sama ini. Tapi kalau disebutkan ya ini bisa sosok orang yang membantu kamu nanti. Ya, oke. Ada Virgo di sini. Ini energi Hermit ada. Aquarius kenceng banget. Capricorn, Taurus, Libra, Gemini. Ya, itu yang aku lihat untuk zodiak-zodiaknya. Ya, nggak ada lagi. Oke, aku doa sebentar. Oke, kita lihat ya, power nomor 1.
Sama, aku akan mengambil 4 oracle di sini untuk kamu ya. Oke. Ya, divine timing ya. Baru tadi kita ngomongin waktu ya. Ya udah nih, hadir di sini. Divine timing ya. Oke, kurang 1. Kita ambil dari bawah decknya ya. The confidence. Oke. Ya, intention. Oke. Kita lihat nih. Kartu pertama, service. Kalau mau baca, silakan screenshot. Ya, aku soalnya nggak akan bacain semuanya. Ya, jadi di sini sebenarnya cuma dibilang kamu tidak lagi memakai Tuhan semesta untuk mendapatkan apa yang kamu mau. Ya, gitu. Jadi udah nggak minta sesuai dengan apa yang kamu mau lagi. Tapi justru kamu lebih banyak memberikan yang terbaik dari diri kamu. Ya, dan yang tadinya kamu mungkin pernah minta-minta banyak hal gitu ya, kamu mulai menumbuhkan rasa berserah. Kenapa? Karena kamu minta-minta nggak hadir, itu permintaan kamu nggak ada yang dikabulin. Ya, karena bukan berarti kamu nggak boleh meminta-minta atau kayak gimana. Cuman energi yang kamu bawa, ya, itu penuh dengan keinginan ego. Kemarin-kemarin nih. Ya sekarang kamu sudah lebih paham kan, tadi aku bilang kamu sudah lebih tenang, sudah jauh lebih berserah. Ya, kamu ujung-ujungnya ya udahlah yang terbaik saja. Dan ketika kamu kayak gitu, tapi kamu memaksimalkan upaya kamu. Jadi kamu fokus ke apa yang kamu bisa lakukan saat ini dengan terbaik. Di situ malah baru doa-doa kamu dikabulin. Ya, nih di sini dibilang ya. Ya tanpa grasping or manipulation. Ya ini yang tadi aku bilang, kamu udah nggak gini lagi. Grasping itu kan menggenggam. Ya udah, ini persis banget apa yang tadi aku bahas. Dan akhirnya ini kebuka ya, without grasping or manipulation. Kenapa? Kalau kamu begini, kamu mengingat A, B, C, D, E dan lain-lain, kamu sebenarnya tanpa sadar memanipulasi rencana Tuhan semesta yang sudah terbentuk untuk kamu. Padahal udah direncanain nanti rezekinya gini. Ya, cuman yang namanya manusia karena belum lihat gitu ya, dia panik duluan, kehilangan harapan misalkan, desperate gitu ya. Nah, dia mulai begini nih. Keinginan egonya mulai keluar. Terbuka di sini energi kamu. Beberapa dari kamu ke depan, aku ngelihat kalau kalian memulai sesuatu yang baru, itu yang kamu mulai adalah opportunity untuk berkembang, tapi dalam bidang jasa. Ya, bidang jasa yang bisa bantu banyak orang nanti aku ngelihatnya. Ini petunjuk beberapa dari kamu. Ya, gitu. Sekarang kamu sadar akan kekuatan sebuah niatan atau intention. Beberapa dari kamu mungkin juga sudah paham dengan semua itu akarnya dari niatan kita. Kalau niatan kita cuma pengen duit banyak, ya, duit banyak itu, kamu bergantung sama orang lain untuk duit kamu. Itu bisa hilang kapan saja. Tapi kalau kamu memaksang niatan untuk menumbuhkan diri, mengembangkan karya, skill, kemampuan, pengalaman, dan lain-lain, gak akan ada yang bisa ngerenggut itu dari kamu. Nomor 1, itu akan menjadi bekal seumur hidup kamu. Jadi kalau kamu mau punya intention, berdoalah untuk Tuhan semesta ini bisa mengembangkan dan menumbuhkan kamu. Makanya di sini ada kartu growth. Karena begitu kamu berkembang dan bertumbuh, uangmu akan otomatis. Orang-orang baik yang juga sama-sama punya niatan yang sama akan ketemu sama kamu. Mau ini jadi pasanganmu, mau ini jadi teman-teman sahabat kamu. Ya, teman-teman sahabat yang sevisi misi, sevibrasi itu juga enak ya rasanya. Ya ini yang kamu akan temukan nanti di depan. Ya, pertemananmu harmonis, selaras, ya, hubungan rumah tangga, pasangan, apapun itu juga iya. Pekerjaan usaha kamu harmonis, selaras juga. Dan di sini kan dia bilang, my intention is that all God's wishes for me come true. Bukan my wishes, tapi God's wishes. Ya, jadi udah bukan lagi harapan keinginan kita. Kita boleh berharap yang terbaik, apapun kamu nggak masalah. Tapi at the end of the day, niatan saya adalah untuk segala
yang terbaik menurut Tuhan semesta terjadi dan terkabulkan. Nih, tahun nomor 1. Ya, di sini kita ada divine timing, ini yang tadi aku bahas di awal. Ya, aku melihat timing ini segera datang hadir. Beberapa dari kamu ini udah datang, udah hadir. Kamu lagi ngelangkah ke sana. Ya, jadi the divine brings things in the timing that we need. Apa yang kita butuhkan itu selalu datang ketika memang benar-benar kita butuhkan pada saatnya. Ya, jadi kadang kalau belum muncul, ya mungkin kita belum butuh itu saatnya. Nanti ada saatnya, sabar. Manusia itu memang kadang-kadang suka pengen cepet-cepet buru-buru gitu ya. Seperti hidupnya kayak dikejar maling terus gitu. Kayak maling lagi dikejar-kejar gitu ya. Padahal ya, mengalir. Hidup mengalir itu jauh lebih tenang, tentram, damai. Tapi tetap fokus kamu mengalir kemana. Tetap bijaksana kamu mengalir kemana. Ya, karena segala sesuatu yang hadir, mau itu rezeki, mau itu challenge hidup, dan lain-lain, itu hadir ketika kita siap menerimanya. Ini salah satu perspektif yang diberikan dalam bacaan ini, kalau menurut aku, contoh ya, orang terkena challenge musibah, bukan musibah lah, kita nggak usah sebut musibah, kayak misalkan ada isu muncul, atau ada challenge hadir dalam hidup kita ya, seperti itu sebenarnya datang ketika kita siap menerimanya loh. Cuman kita keburu panik, takut, dan lain-lain, sehingga kita ngerasa kita nggak siap dengan ini, ya. Padahal sebenarnya kalau kita nggak siap, itu nggak akan hadir. Sama dengan rezeki, kalau kita nggak siap, itu nggak akan hadir rezeki. Sama dengan jodoh, kalau kita nggak siap, itu nggak akan hadir jodoh. Apapun itu, kesiapan vibrasi kita menentukan. Divine timing, makanya kayak kalau udah kayak gini, at the end of the day, ya waktu itu milik semesta, bukan milik kita lagi. Nggak ada yang pernah datang ke kamu kecepatan atau terlambat, nggak ada. Semua itu on time. Ya, so trust the perfect on holy timing. Di sini dibilangnya. Ya, confidence. Kalau kamu udah paham sama ini semua, langkah yang kamu ambil itu akan penuh dengan kepercayaan diri kalau yang aku lihat nomor 1. Dan aku melihat sebagian besar dari kamu udah kekumpul ini percaya dirinya. Kamu udah api kamu ini udah menyala semua. Tinggal kemantapan dalam melangkah dan pemahaman kamu dalam hal-hal yang tadi aku sebutkan. Kamu semakin paham, tentunya confidence kamu akan semakin bertambah. Ya, power nomor 1. Lakukan segala yang kamu mau lakukan ini dengan sepenuh hati, sepenuh cintamu. Power nomor 1. Dan tambah percaya diri ini, kamu akan berhasil. Oke? Pile nomor 1. Bagus banget ini energinya. Oke. Ya, sekarang kita hadir ke bagian penghujung pembacaan ini ya. Aku akan pakai runes. Aku akan keluarkan 3 di sini. Ya, dan kita lihat petunjuk tambahan ya, sekaligus pesan penutup untuk bacaan kamu ya. Pile nomor 1. Aku langsung kocok di dalam ininya aja deh, karena ini kecil-kecil takut deh gelinding segera kemana-mana ya. Ya oke, aku sembari doa ya. Oke, file nomor 1 kita lihat ya. Oke, kita ambil 3. Oke, 1, 2, 3. Oke. Kita lihat di sini. Oke, kita lihat ya. Nih, kita ada Algis ya. Lalu kita ada Lagus. Ya, semoga kelihatan. Ya, kelihatan ya, harus ya di kamera. Lalu di sini kita ada Wunjo. Ya. Ya, jadi di sini aku lihat Wunjo ini joy, kebahagiaan, pleasure. Ya, ini opportunity ke arah kebahagiaan kamu lagi. Ke arah kayak kamu akan merasa kamu benar-benar bisa menikmati hidup kamu lagi gitu loh, dalam segala aspek yang aku lihat. Ya. Gitu. Jadi di sini ada
Ini jadi nyambung sebenarnya sama apa yang kita bahas ya. Dan di sini ini ngomongin tentang si lagu sini, ya ini kan energi air kayak laut gitu ya, danau, intinya yang ngalir gitu energinya. Ya ini kan tadi kita ngomongin tentang kamu akhirnya paham bagaimana caranya mengalir, sehingga energi kamu seperti danau dan laut gitu loh energinya. Danau dan laut itu kan kayak airnya sangat-sangat berlimpah gitu ya. Tanpa batas ibaratnya. Ya ibaratnya kita ya lautan ini tanpa batas. Rezekimu sebenarnya tanpa batas. Ketika kamu paham bagaimana mengalirnya. Ya tadi kan aku ngeliat energi kamu jauh lebih tenang dan berserah dan mengalir. Dan Alkis ini ngomongin tentang proteksi. Kamu dapat simbol proteksi di sini, power nomor 1. Jadi semesta bahkan menggenapi di sini pilihan langkah kamu yang kamu mau ambil ini. Kamu akan dijaga dalam setiap langkahnya, tenang aja. Dalam setiap kamu berjalan ya, seperti itu. Kamu ngambil langkah pertamanya, nanti langkah-langkah berikutnya semua dijagain, diproteksi. Jadi kamu dapat simbol proteksinya di sini. Dan simbol lautnya di sini. Ya, beberapa dari kamu ada yang dijaga sama penjaga laut ya. Beberapa dari kamu kalau kalian percaya sama itu, ya energi laut, energi air di sini sangat strong untuk pile nomor 1. Ya cuman kayak kamu ini ya ini jiwa kamu sudah siap untuk bertumbuh ke arah kebahagiaan. Ya ke arah kedamaian. Ya, seperti itu. Oke. Bagus. Nyambung semua ini. Sampai di sini aja bacaannya untuk power nomor 1. Semoga ini bermanfaat dan resonate. Maaf kalau ada salah-salah kata. Terima kasih bagi yang sudah menonton ini ya. Jika kalian terpanggil untuk share, subscribe, like channel aku, videoku silakan. Bagi yang sudah, makasih banyak atas dukungannya. Kolom komentar terbuka untuk kamu semua. Kamu mau ketik apapun di situ silakan, mungkin bisa bermanfaat bagi siapapun yang membacanya. Jika kalian terpanggil untuk sesi personal reading konsultasi healing, silakan kontak aku di nomor WA yang sudah aku cantumkan di kolom deskripsi video di bawah ini, atau bisa kontak aku via DM Instagram juga boleh, namanya sama Winsiling juga. Kalau mau tanya-tanya jangan malu-malu, biasa aku langsung kirim katalognya untuk kamu bisa baca-baca, pelajari terlebih dahulu syarat ketentuannya bagaimana. Ya. Dan beberapa bulan belakangan ini aku ada buka 2 sesi khusus. Yang pertama adalah tarot learning, ya tarot coaching. Yang kedua adalah spiritual coaching dan learning. Ini bagi yang memang terpanggil saja untuk mungkin belajar lebih dalam tentang spiritualitas dirinya, ya, atau memang mau memakai kartu tarot sebagai media spiritual. Aku akan bagi semua ilmunya di situ. Oke. Ya, jadi itu saja. Apapun yang tersedia di sini berlaku bagi apapun siapapun dimanapun kamu. Aku tidak membeda-bedakan. Kita semua makhluk Tuhan. Kita semua tidak akan ada penghakiman atas situasi kamu sama sekali. Justru aku ada di sini untuk membantu. Jika memang diperlukan saja, apapun permasalahannya pasti akan ada petunjuknya. Ya, dan tentunya privasi juga sangat aman dan terjaga. Terima kasih banyak Pak nomor 1 atas segala bentuk dukungan dan doanya sampai selama ini. Aku juga pasti akan selalu bantu kamu dengan doa dan cahaya dari jauh. Ya, dan ya bagi yang bagi yang merayakan nyepi ya, Rahajeng Nyepi ya, selamat nyepi. Dan lalu yang mau Idul Fitri ya, ini aku postingnya ini di sebelum Idul Fitri, dan aku ucapkan selamat Idul Fitri ke depannya. Ya mohon maaf lahir batin. Oke, semoga sehat, sukses, selalu bahagia, selalu good luck dalam perjalanannya ke depan. Semoga kita ketemu lagi di reading aku yang berikutnya. Thank you so much, take care and have a nice day. Power nomor 1, bye bye, see you. Halo pile nomor 2, bagi kalian yang memilih kartu ini yang ada mahkotanya The Air ya, yang artinya pewaris. Ya ini adalah petunjuk untuk kamu. Bacaannya, langkahmu membawamu ke hal apa, kemana gitu ya. Dan di sini akan dijelasin ke hal apa itu. Power nomor 2. Oke, sebelum aku intinya kartu-kartu yang pilihan itu semua aku di sini dipilih secara acak ya. Nanti semua shuffle kartu-kartu juga semua on cam kamu akan lihat di situ. Dan di sini power nomor 2, kamu mendapatkan kartu ini. Ya, banyak pesan sih. Sebelum aku nanti ke kartu-kartunya, kita lihat dulu ya kenapa kamu ketarik ke kartu yang ini, power nomor 2. Jadi yang aku lihat tuh kayak kamu
Jiwa-jiwa yang ketarik ke pile nomor 2 ini belum menyadari potensinya secara sepenuhnya. Ya, kemampuan kamu itu masih jauh lebih hebat dari apa yang ada saat ini, pile nomor 2. Ya, kita mau ngomongin skill kamu, bakat kamu, apapun itu. Ya, di sini unseen potential. Kamu punya potensi yang belum kamu lihat, pile nomor 2. Dan sepertinya langkah-langkah kamu ini akan membawakan kamu untuk melihat kalau kamu itu luar biasa, pile nomor 2. Kalian ini orang-orang banyak bisa gitu ya, kalau yang aku lihat. Banyak bakat, pinter gitu ya, seperti itu. Mungkin punya kemampuan tuh banyak, tapi bingung bagaimana tap into the highest potential. Jadi memasuki potensi tertingginya. Kamu tahu kenapa? Karena kamu sering kali hesitation di sini. Ya, hesitate itu artinya seperti ragu dengan langkah kamu sendiri. Ya, gitu, yang kamu udah mau ini, tapi entah itu kamu nggak jadi ambil langkahnya, karena kamu takut mungkin, atau ragu, atau kayak entar-entar dulu, ya, seperti itu, pile nomor 2. Atau penolakan beberapa dari kamu, ya, contoh kalau yang bakat spiritual mungkin ada sisi penolakan diri gitu, yang mungkin masih menolak ya. Ya, atau apapun sisi penolakan diri kamu yang kamu coba analisa masih ada nggak di dalam diri kamu. Beberapa dari kamu ada yang tanpa sadar lari dari potensinya. Karena apa? Takut untuk bergerak ke sana. Entah takut apa? Entah takut diomongin orang apa, mungkin beberapa dari kamu. Entah takut mampu apa enggak. Entah kayak takut sama stresnya gitu ya, nggak mau berdealing sama struggle-nya atau kayak gimana. Bisa jadi juga beberapa dari kamu nih, pile nomor 2. Ya, kasusnya tentunya beda-beda. Tapi kalian ini adalah jiwa-jiwa pewaris sebenarnya. Warisan leluhur kamu itu banyak banget, pile nomor 2. Ya. Dan ini banyak yang terpending atau belum bisa hadir atau masuk ke energi kamu karena kamu masih hesitation di sini. Ya, pile nomor 2. Bimbang, ragu. Udah yakin, balik lagi ke bimbang, ragu. Gitu aja terus. Ya, nomor 2. Beberapa dari kamu sampai akhirnya bisa stuck loh berbulan-bulan, bertahun-tahun. Cuman karena hal ini. Iya, tapi nggak ada. Atau jangan bergantung sama orang lain ya untuk ini. Kamu harus maju. Kamu harus gerak di sini energinya. Kamu harus selaras sama potensi kamu. Kalau enggak, kamu nggak akan kemana-mana, pile nomor 2. Dan apapun bentuk warisan leluhur yang mau masuk ke kamu ini akan terpending. Kamu itu layak akan mahkota ini. Kalian ini calon-calon pemimpin, calon-calon orang besar, pile nomor 2. Kalau belum, kalau kalian sekarang sudah merasa oke, cukup besar gitu ya, ini belum apa-apa. Potensi kamu masih jauh ini. Ya, pile nomor 2. Dan sepertinya kalau kita kembali ke judul bacaan ini, kayak langkahmu membawa kamu kemana gitu ya, pile nomor 2, akan membawa kamu ke momen dimana kamu itu akhirnya akan dimahkotai. Kayak aku tuh dapet vision atau gambaran batin, kamu ada leluhur kamu yang ngasih kamu mahkota ini. Kamu siap meneruskan apapun legacy ya. Legacy itu kayak peninggalan ini gitu loh. Jadi ini itu diberikan ke kamu dengan tujuan. Jadi ini baru pantas kamu layak terima kalau kamu sudah selaras dengan tujuannya. Tapi kalau kamu gak selaras dengan tujuan itu, kamu mau dikasih mahkota ini juga yang ngasih kamu mikir-mikir dulu. Ibaratnya seseorang yang dinobatkan menjadi raja atau ratu, tetapi belum siap untuk ruling the kingdom gitu loh, seperti itu. Belum siap untuk mengurus kerajaannya. Jadi, kamu ini sebenarnya di dalam perjalanan kamu lagi benar-benar persiapan besar. Untuk sesuatu yang besar ini, pile nomor 2. Nah, energi ikatan kamu dengan penjaga pendamping leluhur ini cukup besar, orang-orang pile nomor 2 ini. Ya, gitu. Cuman, ya ini.
Tadi aku denger, sampai kapan kamu mau ragu sama diri kamu sendiri? Sampai kapan kamu mau ragu sama waktunya dan lain-lain? Yang penting jalan dulu. Kalau kamu udah jalan dan pintu itu dibuka ya berarti udah saatnya kamu ke sana. Kamu udah ditungguin di balik pintu itu dari kemarin-kemarin, dari bulan-bulan lalu mungkin, dari tahun-tahun lalu dari kamu ya. Oke, file nomor 2. Jadi kayaknya ya kalau kembali lagi ke judulnya, kamu akan kemana? Akan ke arah warisan leluhur. Beberapa kamu literally akan dapat warisan di sini. Entah itu apa. Ya, tapi ya ini, mungkin kalau belum ya berarti kemarin kamu belum ready untuk menerima. Berarti bagaimana cara kamu membuka pintu untuk menerima ini? Kamu harus masuk ke potensi ini dulu. Kamu harus lakukan apa yang kamu tahu sendiri, kamu harus lakukan dan jangan ditunda lagi. Jangan ragu lagi. Gas. Ya, file nomor 2. Begitu kamu gas, kamu jalan ke sana, ini turun ke kamu. Oke? Itu yang aku lihat file nomor 2. Oke, kita lihat dari kartu-kartunya sekarang. Aku doa sebentar. Kita lihat ya. Kartu pertama kita ada Knight of Wands. Aku nggak baca kebaliknya, Knight of Cups. Oke. The Fool. Satu lagi, The Empress. Ya udah jelas banget ini file nomor 2. 3 dari 4 kartu kamu adalah energi pengambilan langkah maju. Knight ini kan kesatria berkuda dua-duanya ya. Satu air, satu api di sini, dan The Fool ini adalah pengambilan langkah besar keyakinan kamu. Ini adalah hasil dari langkah yang kamu akan ambil ini. The Empress adalah kesejahteraan dalam segala aspek untuk kamu. Ini kesejahteraan tingkat tertinggi. Kamu itu lagi mau di-upgrade jadi kaisar, jadi ratu, jadi apapun ini loh. The Empress ini. Ini potensi tertinggi kamu tuh duduk di tahta ini, pile nomor 2. Potensi tertinggi kamu tuh kamu bisa bener-bener sejahtera dalam segalanya. Aku bilangin aja nih pile nomor 2. Jadi kalau kamu belum ngerasa diri kamu di situ atau masih jauh dari situ, berarti ada hal-hal yang kamu belum ambil langkahnya dalam hidup kamu ini. Ini udah sangat clear. Seorang Empress ini nih, dia pakai mahkota nih. Udah dipakai sama dia. Tahta aja udah dapet nih. Ini hasilmu nanti ke depan. Ya ini calon orang-orang besar, Pak nomor 2, calon orang-orang berhasil. Ya, sukses sejahtera ini kamu, menjadi saluran banyak kebaikan. Ayo, Pak nomor 2. Sayang sekali kalau potensi ini kamu nggak nyampe ke sana. Cuman karena kamu selalu ragu sama diri kamu sendiri. Bawa dalam keyakinan kamu, ambil langkah-langkahnya. Ya, terus muncul di sini, jangan nunda lagi, jangan nunda lagi. Udah ditungguin ini, Pak nomor 2. Oke. Kita lihat ya. Ternyata ini yang pending, yang mempending energi pewaris ini yang aku lihat. Ya, untuk pile nomor 2 nih. Oke, kita lihat dari kartu oracle-nya sekarang. Sembari aku scanning energi zodiak yang hadir untuk pile nomor 2 ya. Aku doa sebentar. Oke, file nomor 2. Sorry ya, aku susah, aku orangnya nggak bisa multitasking. Aku shuffling dulu deh, ya, daripada ntar ke distract. Oke, sorry ya, ada 2 kartu tadi jatuh, aku ambil. Karena itu memang kartu kamu, sebentar. Truth and hardship, ya.
Ya, ini kita masukin sini deh ya. Oke, sama di sini kita ada truth and independence. Oke, ini kalau kamu mau screenshot silahkan ya, kamu bisa baca sendiri, boleh. Tapi di sini aku akan pakai pesan intuisi juga ya, pal nomor 1. Oke, scanning energi zodiak dulu deh daripada aku lupa ya. Sorry, pal nomor 2. Di sini ada beberapa yang hadir. Ini bisa kamu, bisa nanti orang yang berperan dalam situasi ini untuk kamu ya. Tapi di sini ada cukup banyak. Di sini ada Virgo, Gemini sangat strong ya, 2 di zodiak ini nih. Ya. Ini memang Virgo Gemini ini sering ragu-ragu. Ini karma kamu nih. Lalu tambahannya ya Leo, Aries, Sagittarius banyak sih, Pisces, Cancer, Scorpio juga hadir untuk power nomor 2. Oke? Ya. Di sini kita ada truth, independence, despair, hardship. Ini sesuatu yang gini ya, aku ngomong kayak gini bukannya menyepelekan hal ini. Aku ngerti mungkin untuk sebagian besar dari kamu ini nggak gampang, tidak mudah. Ya kalau dilihat secara logika situasi kamu tuh ya gitu. Ya, tapi kamu lihat di sini ada despair sama hardship. Terutama bagi kamu yang ngerasa, kenapa hidup aku tuh seperti nggak bisa kebuka gitu loh. Kenapa aku selalu kayak susah terus? Kenapa aku harus selalu gini terus gitu ya? Nih, jadi kamu masuk ke dalam despair energy di sini dibilang ya. Ya, kayak seolah-olah kamu kayak ada di ruangan gelap terus dan kamu nggak pernah bisa keluar dari situ. Entah rezeki kamu ya begitu-begitu lagi, atau belum kebuka, atau kayak apa. Hardship itu jatuh hidup kamu jadi seolah-olah kayak jadi berat atau keras gitu loh. Jadi susah hidupnya, gitu di sini. Ya, gitu. Jadi kamu sedang diarahkan untuk keluar dari siklus ini. Pangkat nomor 2, jadi langkah kamu akan membawa kamu ke arah sesuatu awal mula baru ini, dan kamu membuka pintu untuk warisan leluhur ini datang semua ke kamu. Ini rezeki besar beberapa dari kamu. Ada independence di sini. Ya, pesan dari semesta untuk kamu di sini, kamu adalah orang-orang yang sangat-sangat independen dan jangan takut sama independennya kamu. Kamu tuh sangat mampu untuk apapun, bener-bener ya, apapun tuh sendiri, ngasilin duit sendiri, ya, memberikan cinta terhadap diri kamu sendiri. Itu kemampuan kamu ke sana potensinya luar biasa. Bukan berarti seseorang yang bisa sendiri, bisa banyak hal sendiri itu tidak layak akan pasangan ya, bukan. Ya pasangan kamu juga orang yang akan kuat juga, pal nomor 2. Bukan orang yang despair juga, hidupnya susah juga di sini. Ya, kalau kamu merasa kamu sudah sama pasangan yang tepat saat ini dan kalian hidupnya malah jadi susah atau mungkin nggak bisa kebuka pintu besarnya, ini bisa jadi ya kamu yang lagi nonton ini mungkin belum membuka pintu potensi kamu. Pasangan kamu ikut ketarik ke dalam karma kamu ini, pal nomor 2. Ya, gitu. Mungkin ada yang bergantung dari rezeki pasangannya. Tapi akhirnya, karena biasanya kamu dapat terus nih dari pasangan kamu, tapi kamu nggak kebuka pintu ini, yang mau ngasih warisan ini ke kamu nggak bisa ngasih. Mau nggak mau rezeki pasangan kamu ya ditutup dulu. Sampai kamu ngerti sama ini. Sampai kamu maju dulu. Ya, ini beberapa dari kamu kasusnya kayak gini. Kalau kamu single ya ini kamu hadapin sendiri. Seorang di Empress ini, kalau kalian single nggak usah khawatir, ke depan udah pasti Empress ini akan ada pasangannya. Ibaratnya tahta ya. Kayak ibarat kayak pelaminan gitu ya. Kalau pelaminan kan ada tempat suaminya, tempat istrinya gitu kan. Sama tahta itu ada ratu sama rajanya, nanti mereka berdampingan seperti itu. Nah itu kalian akan punya pasangan yang strong, kuat, sama-sama kuat. Kalau yang single ini. Tapi ya kamu belajar dulu tentang ini. Kamu jadi kaisarnya sendiri dulu. Jadi ratunya dulu maksudku ya, kok seperti itu. Independen dulu di sini. Jangan takut sama independen. Jangan dengerin tuh influencer nggak jelas di luar sana yang bilang jadi wanita jangan terlalu independen apa. Independen aja nggak apa-apa. Ya, gitu. Independen itu bukan berarti kamu tidak butuh pria atau tidak layak akan pasangan. Tidak, ya pasangan kamu juga akan yang kuat, nggak menye-menye, yang nggak cuma akan manfaatin kamu doang, yang nggak cuma akan bikin kamu jadi peliharaannya doang gitu. Kecuali kamu memang kamu mau jadi peliharaan. Potensi kamu bisa jadi ratu, ya, potensi kamu bisa jadi kaisar,
Tapi ya kalau kamu mau jadi kayak gitu ya, ya udah terserah kamu, akan hidupnya akan susah terus di sini, nggak peduli seberapa uang yang dikasih sama orang itu. That's the truth. Aku ngomong di sini, ngomong apa adanya. Ya. Jadi untuk kamu bisa benar-benar membuka pintu apapun ini, kamu harus benar-benar apa adanya di dalam perkembangan perjalanan kamu ini. Ya. Ya. Jadi di sini ada energi di mana kamu berserah juga ya sama semesta. Tapi kalau berserahnya kamu tetap tanpa usaha dan upaya, kamu nggak akan kemana. Power nomor 2. Tanpa adanya langkah keyakinan besar, kamu nggak akan menemukan potensi terbesar kamu. Karena kesuksesan, potensi sukses seseorang yang besar itu selalu dimulai dengan langkah keyakinan, langkah besar, langkah resiko. Ya, power nomor 2. Jadi jangan takut untuk jadi kupu-kupu yang bersayap bisa terbang kemana aja. Ya, nanti kamu kan ketemu sesama kupu-kupu, sama-sama bisa terbang. Nggak harus saling apa, oh aku sayap kiri, oh kamu sayap kanan ya. Giliran sayap kanannya lagi ini, yang kamu ikut nggak bisa terbang dong. Ya, karena kamu bergantung sama sayap kanan kamu, yang nggak bisa gitu. Tumbuhkan kedua sayap kamu terbang. Kamu terbang tuh dari bunga ke bunga, kamu ambil sari-sarinya. Upaya, usaha. Makanya beberapa dari kamu aku ngelihat kalau berpasangan dan kamu bergantung sama pasangan kamu bisa jadi digunting sayapnya satu. Supaya apa? Supaya kamu belajar untuk ini. Nggak ada jalan lain. Mungkin itu udah apa ya, last resortnya. Ya ibaratnya udah semesta udah bingung mau diapain lagi, ya udahlah. Nah, gitu. Karena udah bertahun-tahun, mungkin berbulan-bulan. Ya ini kalau diterusin terus ya udah hidup kamu akan terus rasanya hujan nggak berhenti. Awannya mendung terus. Despair. Ya. Nanti malah hubungannya rusak, malah jadi ribut atau apa gitu loh misalnya. Ya. Ayo, ini udah panggilan untuk action untuk kamu. This is a call to action. Power nomor 2, kamu dipanggil untuk mengambil langkah. Kamu akan dijaga langkahmu dan kamu akan dibawa untuk jadi sosok Ratu Empress ini. Ya, seorang Empress ini mau ratu ya, rajanya lagi ke negara lain, lagi meeting di mana dia bisa ruling king, dia bisa gantiin posisi pasangannya. Ya. Nggak rajanya lagi pergi, negaranya berantakan, kan nggak gitu. Dia gantiin sementara. Kamu itu adalah orang yang seperti ini, kamu serba bisa. Jangan rasa apa yang dijalanin pasangan kamu nggak bisa. Kamu bisa dengan cara kamu sendiri. Ya, sukses kamu tuh bisa sendiri. Kalian itu adalah orang-orang yang punya karma harus sukses sendiri. Power nomor 2. Kamu kalau lari dari ini ya udah, itu yang kayak tadi aku bilang, sayap kamu cuma sebelah doang. Oke? Power nomor 2, truth. Dan di sini diingatkan sendiri dengan truth di sini, apa yang kamu mau jalanin, langkah yang kamu mau ambil harus disertai dengan kejujuran murni. Nggak bisa bohong-bohong, nggak bisa pura-pura, nggak bisa maksain apapun, jujur apa adanya. Ya, gitu. Kalau ini elemennya tidak ada, ini nggak akan hadir untuk kamu. Karena seorang ratu, raja yang baik, yang terbaik adalah yang bisa jujur dan adil. Kamu lihat negara ini pemimpinnya tidak jujur, tidak adil, kayak apa berantakannya. Ya. Tapi kalau dipimpin dengan jujur dan adil, kaya nih negara. Ya. Cuman mungkin memang karmanya
negara ini ya seperti itu, ya sudah. Ya, yang tidak bisa ada contoh di sini akan kejujuran yang bisa membawakan kebahagiaan. Yang banyak contohnya ya korupsi, bisa kelihatannya membawa kebahagiaan, daripada buta semua akhirnya. Karena rakyat dipimpin sama yang buta. Orang buta memimpin yang buta. Tapi kamu di sini akan menjadi pemimpin yang penuh dengan keadilan dan kejujuran. Sebagian besar dari kamu akan banyak menjadi saluran rezeki untuk orang-orang. Di Empress Ratu Raja ini bisa jadi kamu nanti bisa memimpin suatu perusahaan, atau memimpin suatu organisasi, atau apapun itu. Yang punya power. Power ini mau diberikan ke kamu, tapi kamu harus bisa lewatin ujian ini dulu. Karena kalau nggak, dikasih mahkota, kamu akan nggak bisa bertanggung jawab atas kekuatan ini. Akan rezeki yang mau diberikan besar ini ke kamu. Sebagian besar dari kamu sudah semakin sadar sama ini. Sudah mulai mengambil langkah-langkahnya. Bagus. Sebagian besar dari kamu ini kamu masih disadarin. Oke? Oke, file nomor 2. Sekarang sebagai penutupnya. Dan ya aku akan memakai runes. Ya, aku akan ambil 3 runes di sini untuk kita lihat petunjuk selanjutnya dari semesta untuk kamu. Ya, aku akan langsung kocok ini di dalam tasnya karena dia kecil banget, takut gelinding kemana-mana. Ya, aku sembari berdoa ya. Oke, aku akan ambil 3 ya. Oke, ini 2, 3, oke. Kita lihat ya. Mana ini? Oh, kirain nggak ada tulisannya. Oke, sama ini. Oke, kita lihat ya. Di sini ada Ansus. Ya, nih semoga kelihatan kecil banget ini memang. Lalu di sini ada Turiasas. Ya. Dan ini ada Kenas. Ya, ini Ansus ini ngomongin tentang communication with God. Jadi kayak sebagaimana kamu jatuhnya berkomunikasi lah. Kalau kamu bingung bahwa ini di dalam komunikasi kamu dengan Tuhan semesta atau apapun sesuai dengan keyakinan kamu, file nomor 2. Tapi kekuatan sang pencipta nih, kreator ya, seperti itu, semesta, universe, alam ini ada di kamu. Kalau kamu benar-benar menemukan potensi tertinggi kamu adalah kapan dimana kamu menemukan ini adalah dimana hubungan kamu sama Tuhan itu di posisi yang paling kuat. File nomor 2. Disitulah kekuatannya akan hadir di kamu. Ya, di sini dibilangnya seperti itu. Lalu di sini ada ini ya, Turisas ini yang tadi aku bilang energi power. Karena aku bilang kamu besar ya. Nah ini adalah energi besar ya. Ibaratnya kayak raksasa. Ini artinya itu. Ya. Dan ya ini aku bilang kamu akan jadi giant. Giant dalam artian besar. Kamu ini calon orang-orang besar. Besarnya itu kayak raksasa gede. Ya, karena ini simbolnya raksasa itu sesuatu yang besar. Sesuatu yang punya power yang terfokuskan, kekuatan yang terfokuskan, dan itu kamu diminta untuk fokus ke sana, ke apa yang kamu ingin capai. Nah ini Kenas ini ngomongin tentang api cahaya. Ya, berarti ini ngomongin tentang passion yang sesungguhnya. Beberapa dari kalian ya akan ketemu sama ini ketika kalian memang ketemu sama passion kamu. Atau kamu sudah tahu tapi kamu nggak mau jalanin, kamu selalu ragu sama passion kamu sendiri ya. Ya api ini akan mati, cahaya ini akan nggak ada. Kamu adalah si pembawa obornya. Ya, file nomor 2 ini kalian akan banyak menjadi saluran inspirasi untuk banyak orang. Karena kesuksesan kamu sendiri akan menginspirasi banyak orang. Kamu akan ibaratnya diestafetkan obor ini dari para leluhur kamu. Untuk meneruskan. Karena aku bilang ada semacam legacy ya. Meneruskan atau sesuatu yang diwariskan dan diteruskan gitu loh, seperti itu. Ya ini. Kamu penerusnya, makanya pewarisnya ini. Makanya di sini ada obor. Ini energi obor ini, Kenas. Api cahaya. Ya, dan kamu siap untuk membawa cahaya ini. Ayo, kamu harus mantap, kamu harus semangat.
bawa ini, sebagian besar dari kamu ini ada yang kayak masuk ke misi jiwanya. Ada yang akhirnya terpanggil untuk menjadi sesuatu yang dia sudah tahu sebenarnya dia harus ngapain. Beberapa dari kamu ya ini literally kamu adalah cahayanya, menjadi cahaya untuk orang-orang. Ya udah. Nih. Jangan ragu lagi. Power nomor 2 ini bacaannya udah clear banget. Kamu semakin ragu, kamu semakin masuk ke sini. Hidup kamu akan semakin despair, akan semakin kesusahan. Banyak orang yang mikirnya ya, saya nggak begini aja susah, apalagi saya ngambil langkah keyakinan saya. Wah, itu salah besar. Ya, aku pernah ada di posisi ini dulu. Aku tahu rasanya kayak apa. Makanya aku bilang ini nggak gampang. Ya, tapi aku bisa sampai sekarang ini. Kalau bukan karena suatu pengambilan langkah keyakinan yang besar, aku nggak akan sampai di titik ini saat ini. Ya. Dalam segi apapun dulu itu ya, finansial apa segala macam, aku di posisi yang tidak punya apa-apa. Semua diambil, direnggut dari hidup aku. Sampai mau nggak mau, aku cuman bisa bersandar sama komunikasi dengan Tuhan semesta lagi. Kebangkitan dan kesadaran spiritual. Disitulah awal mula barunya terjadi. Perjalanan. Ya kalau itu kan versinya aku, perjalanan kamu punya versinya kamu sendiri. Intinya benang merahnya sama. Ya. Ya, tapi lagi-lagi ya, ini bawa dalam doa kamu, oke? Kalau nomor 2, minta petunjuk lagi. Ya, karena tadi ada energi Tuhannya hadir nih di sini. Power nomor 2. Oke, itu aja petunjuknya. Semoga bermanfaat dan resonate. Maaf kalau ada salah-salah kata. Terima kasih banyak power nomor 2 bagi yang sudah menonton ini. Jika kalian terpanggil untuk share, subscribe, like channelku, videoku, silakan. Bagi yang sudah, makasih banyak atas dukungannya. Kolom komentar terbuka untuk kamu. Kamu mau ketik apapun di situ silahkan, mungkin bisa bermanfaat bagi siapapun yang membacanya. Ya, dan jika kalian terpanggil untuk sesi personal reading, konsultasi healing dengan aku, bisa kontak aku di nomor WA yang sudah aku cantumkan di kolom deskripsi video di bawah ini, atau bisa kontak aku via DM Instagram juga boleh. Ya, namanya sama Winsiling juga. Kalau mau tanya-tanya jangan malu-malu dulu, biasa aku langsung kirim katalognya untuk personal reading, kamu bisa baca-baca terlebih dahulu cara ketentuannya bagaimana. Dan tentunya privasi juga sangat aman dan terjaga. Ya. Ya, dan aku beberapa bulan ini ada juga buka 2 sesi khusus ya. Yang pertama adalah spiritual coaching atau spiritual learning. Ini bagi mereka yang terpanggil untuk memang pendalaman spiritual secara pribadi. Ya, jika terpanggil silahkan. Ini by request aku bikin ini juga ya. Lalu yang kedua adalah tarot learning atau tarot coaching, juga sama by request juga. Bagi yang memang mau benar-benar serius memakai kartu tarot sebagai media spiritual, media divination tool, aku akan bagi semua ilmu aku di situ. Ya, jika kalian terpanggil saja. Intinya apapun yang tersedia di sini berlaku bagi apapun siapapun dimanapun kamu. Aku tidak membeda-bedakan, kita semua sama, kita semua makhluk Tuhan semesta. Tidak akan ada penghakiman atas situasi kamu sama sekali. Justru aku ada di sini untuk membantu jika memang diperlukan saja. Apapun situasinya pasti akan ada petunjuknya. Terima kasih banyak Power nomor 2 sekali lagi atas segala bentuk dukungan dan doanya. Sampai selama ini aku juga pasti akan bantu kamu dengan doa dari jauh ya. Semoga semua yang terbaik, sehat, sukses, bahagia selalu, dan good luck untuk kamu ke depan. Oh ya, sebelumnya bagi yang merayakan Nyepi, karena aku postingnya di dekat-dekatnya Nyepi Lebaran ya selamat Nyepi. Dan lalu yang Idul Fitri, selamat Idul Fitri, mohon maaf lahir dan batin. Semoga kita ketemu lagi di reading aku yang berikutnya. Thank you so much, take care and have a nice day. Pile nomor 2, bye bye, see you. Halo, pile nomor 3 bagi kalian yang memilih kartu ini ya. Ini judulnya The Twins ya. Ini adalah general reading kamu yang judulnya langkahmu membawa kamu ke hal apa. Kita lihat ke hal itu tuh apa ya di sini untuk pile nomor 3. Dan ya, sebelum aku masuk ke kartu-kartunya, nanti kita lihat kenapa kamu ketarik ke kartu ini. Jadi pemilihan kartu ada 3 tadi ya di awal itu. Pick a card. Ini kartu semua dipilih secara acak dan kamu mendapatkan The Twins pile nomor 3. Ya, nanti kartu-kartu yang lain kita buka juga. Ya, pile nomor 3 yang aku lihat di sini ini udah jelas banget sih kalau pile nomor 3 ini kayaknya langkah-langkah kamu ini, perjalanan kamu saat ini sedang mengajarkan kamu tentang ilmu dualitas. Ya, ilmu dualitas itu dalam konsep spiritualitas itu dual nature ya di sini nih. Jadi kalau kamu paham ini, kamu akan jauh lebih bisa melindungi energi kamu sendiri.
Ya, kamu jauh lebih bisa memanage energi kamu sendiri, meregulasinya dengan baik ya, seperti itu kelihatannya. Dan di sini kayak ada dua apa nih, angsa ya, atau bebek apalah ini binatang ini, ya kembar ya. Beberapa dari kamu ini bisa jadi melambangkan perjalanan twin flame untuk beberapa dari kamu. Ya, aku langsung bilang aja di sini energi twin flame-nya kenceng banget, Paul nomor 3. Ya, jadi sebenarnya kalau kalian memang lagi ada di perjalanan ini, atau kalian akan masuk ke dalam perjalanan ini ke depan, bisa jadi ya, intinya pertemuan ini, perjalanan ini, tujuan utamanya adalah untuk ini, untuk memahami dualitas energi yang tadi aku bilang, yaitu konsep di mana realita kita ya, alam ini itu terdiri dari kekuatan yang sebenarnya berlawanan, Pal nomor 3. Ya, seperti langit dan bumi, siang dan malam. Ya, makanya di sini ada gambar matahari dan bulan nih. Yin and yang, makanya itu sebenarnya kalau kamu tahu simbol yin and yang itu kan sebenarnya melambangkan dualitas energi hitam putih ya, seperti itu. Sama kebaikan, kejahatan, kegelapan, cahaya ya, seperti, jadi kayak sistemnya sebenarnya dualitas. Makanya twin flame itu adalah sisi dualitas kita. Makanya hubungan twin flame kenapa susah? Karena sebenarnya kalian itu energinya berlawanan. Kekuatan kalian itu berlawanan. Namun, seperti dunia ini, ya, yang berlawanan itu tidak selamanya menghancurkan. Kalau yang berlawanan ini dibalut dengan kesadaran, maka sifat ini menjadi saling mengisi. Seperti seperti bulan sama matahari kan nggak berantem dong. Siapa nih, gue maunya di siang, gue maunya di malam. Akhirnya mereka tahu, oke, shift malam gue, shift siang gue. Nggak pakai drama gitu ya. Ya, Paul nomor 3. Dan sama-sama tugasnya ya itu, menyinari bumi dan lain-lain ya, menjadi ya intinya membawa tugas yang berlawanan tetapi saling mengisi. Yaitu sebenarnya kamu memahami konteks ini, hidup kamu, pelajaran hidup kamu terbesar ya, kamu lahir nih di hidup kamu saat ini, di reinkarnasi kamu yang sekarang ini, untuk ngerti sama pelajaran spiritual tertinggi ini. Ya, gitu Pak nomor 3. Makanya ujian kamu di sini nggak gampang. Ya, kenapa? Karena twin flame ini akan membawa kesadaran dualitas maskulin dan feminin, yang akan membawa kamu ke pemahaman-pemahaman lain yang tadi aku sudah bilang itu. Ya, seperti spiritual dan materi, itu juga dua hal yang jatuhnya berlawanan ya. Tapi bisa saling melengkapi. Kalau orang spiritualnya matang, materi dia bisa melengkapi untuk materinya bisa jadi lebih matang juga. Ya, jadi kamu akan keluar dari ilusi 3D nih, Pal nomor 3 yang aku lihat. Ya, ibaratnya dunia yang maya atau fana ini, kamu akan bisa keluar dari, kayak out of the box gitu loh, keluar dari situ, dan kamu bisa ngelihat sebenarnya dunia ini tuh seperti apa. Ya, jadi ya experience kamu di sini ya contoh seseorang yang sebenarnya mikir, oh saya kan diri saya sendiri, kita semua per individu, padahal enggak juga. Ya, kita semua bagian dari alam semesta ini, kita semua tuh satu keutuhan. Itu kan perspektif wholeness gitu ya. Nah, ini kan sesuatu pemahaman juga. Ya, kalau di ini ada baca ya ekspresinya di sini, kalau yang aku lihat di beberapa ajaran ya, itu ngomongin tentang Shiva. Beberapa dari kamu mungkin lagi ketarik atau mulai memahami ya, yang artinya kesadaran penuh, pure consciousness. Karena dari kesadaran penuh kamu membangun struktur di situ. Ada energi Shakti juga di sini. Ya.
Ya, kalau energi dan vibrasi ini dinamis ya, seperti itu. Ini kamu tuh sudah belajar ini lewat pemahaman perjalanan twin flame. Kok kamu ketemu twin flame itu bukan cuman cerita drama-drama, ketemu pacaran berantem segala macam. Oh no, itu twin flame maknanya itu nggak secetek itu. Ya, kalau cetek-cetek bisa jadi bukan twin flame. Ya, tapi kalau twin flame ini maknanya sangat-sangat dalam dan spiritual. Ya, bahkan akan menjelaskan juga human and the divine itu gimana, manusia dengan ilahi itu seperti apa. Yang dimana eksistensi kita ya, manusia dengan eksistensi energi ilahi itu berseberangan ya, saling berdampingan. Makanya ujung-ujungnya ke arah kamu akan belajar keseimbangan antara jiwa, raga, dan pikiran. Ya, seperti itu. Jadi banyak banget ya pemahaman-pemahaman tentang ini. Ya, ini sebenarnya agak abstrak bacaan kamu power nomor 3, aku agak susah jelasin ya. But then at the end of the day, twin flame ini kan juga sebenarnya mengajarkan ilusi dari sebuah perpisahan. Ya, atau separation. Banyak orang yang pisah dari sesuatu atau dari orang atau merasa kayak dirinya keutuhannya hilang gitu-gitu ya. Kamu dalam perjalanan twin flame ini akan belajar tidak melekat. Udah pasti. Ya, sesuatu yang terpisahkan bukan berarti energi kalian itu pisah. Hanya secara fisik. Jadi itu kan ilusi doang sebenarnya. Ya, justru kalau fisiknya dipisahkan, berarti ada aspek lain yang harus berkembang di situ, yaitu mental dan spiritualnya. Baru fisiknya bisa mengikuti lagi. Ya, jadi kalau kalian yang ada di dalam fase separation seperti ini, kalau kamu belum sadar sama itu, ya maka separation ini karmanya tidak akan selesai. Jadi untuk penyelesaian karma ini adalah memahami apa yang tadi aku bilang. Kalau secara fisik nggak ketemu atau dipisahkan, berarti mental dan spiritualnya berkembang dulu masing-masing. Ya, jadi kayak kamu tuh lagi ada di dalam perjalanan untuk berkembang dan bertumbuh. Seiring kamu mengexperience kehidupan lagi gitu ya. Jadi pengalaman hidup kamu tuh bertambah di sini. Kamu udah di dalam perjalanan spiritual untuk naik, ini yang aku lihat ya. Gitu. Banyak dari kalian yang akan lebih terpanggil lagi melalui ke meditasi dan mindfulness lagi. Power nomor 3 ini kalau udah kayak gini pasti arahnya ke sana. Kamu berintegrasi dengan emosi kamu, berintegrasi dengan energi kamu, mencari balance dan keseimbangan di situ. Balik lagi ke keseimbangan yin and yang tadi. Sampai hidup kamu benar-benar gak ada drama apapun tentang ini. Disitulah kesadaran tertinggi kamu hadir. Seperti tadi aku bilang, matahari sama bulan gak pakai berantem dulu untuk ganti siang dan malam. Natural. Ya, seperti itu. Jadi ujian power nomor 3 ini bisa jadi ujian cinta. Dan langkah-langkah yang kamu ambil ini akan membawa kamu ke arah penyatuan energi kamu dengan diri kamu sendiri. Dan kamu menyadari kalau kita tinggal di dunia yang segala sesuatunya dual nature seperti ini. Dua sisi ya, berlawanan, terlihatnya berlawanan tapi sebenarnya bisa saling mengisi. Makanya pasangan yang terbaik itu sebenarnya yang seperti itu ya. Energinya berlawanan tetapi kalau dua-duanya bisa sadar untuk saling mengisi, itu akan menjadi hubungan yang paling kuat. Tidak akan bisa dirusak sama siapapun. Kamu mau rusak matahari sana, coba bisa apa enggak? Ya, gitu. Intinya seperti itu. Oke. Power nomor 3. Oke, kita langsung masuk ke kata-kata. Sorry penjelasannya di situ agak panjang. Ya. Karena bacaan power 3 ini, ya ini orang-orang spiritual yang ketarik power nomor 3 ini. Karena kalau kamu masuk ke dalam perjalanan twin flame ini, udah pasti kamu akan sadar spiritual dan kamu akan punya semacam tujuan spiritual. Ya, jadi kalau nggak ada elemen itu, bisa jadi itu bukan twin flame. Bisa jadi itu hanya ya karmic aja. Ya karmic connection aja. Gitu. Jadi entah untuk pembelajaran spiritual kamu sendiri, lalu kalian pisah, ada yang akhirnya bener-bener ya udah bersatu ya seperti ini. Oke, aku doa sebentar. Kita lihat ya power nomor 3.
Aku cuma akan ambil 4 kartu untuk dari tarotnya ini ya, untuk kalian pile nomor 3. Sorry ya, ini sampai tangan aku lagi lecet nih. Oke, satu lagi. Oke. Wow. Ya, ini energi api. Ya, karena ini memang twin flame ya, energinya fire, tapi di sini ada waternya. Oke. Pile 3 ya, Ten of Wands ya. Ini sebuah perjalanan yang tidak mudah. Sangat tidak mudah aku bilang aja nih di sini. Tapi kalau menurut aku sangat-sangat worth it. Kamu tuh belajar banget lewat perjalanan ini, pile nomor 3. Ya, jadi beberapa dari kalian pengambilan langkah ini bisa macam-macam ya. Entah kalian mungkin memang beberapa dari kamu mengambil langkah untuk separation. Beberapa dari kamu ini aku ngelihatnya. Ya, ketidaktergantungan, ketidakmelekatan dan lain-lain. Aku melihat kamu akan menemukan support system kamu di sini dengan Three of Cups. Orang-orang yang akan banyak jadi dukung kamu. Orang-orang yang akan, ketika kamu mengambil langkah kamu sendiri ini, kamu nggak pernah sendiri. Tuhan semesta sudah menyiapkan orang-orang yang bisa bantu kamu dalam perjalanan ini. Ya, karena beberapa dari kalian ini energi terlalu berat, akhirnya harus terjadi separation atau ini dulu. Ya, dipisahin dulu nih. Ibaratnya kayak dua anak berantem, dipisahin dulu semesta gitu ya. Kalau kalian yang belum ketemu orangnya ya, ini mungkin ya ini perjalanan kamu akan membawakan kamu ke sini. Tapi ada semacam langkah yang nanti kamu akan ambil. Ya, atau langkah yang akan diambil oleh si maskulin di sini dengan King of Wands. Tapi kalian beberapa juga ada yang sedang, ini ya artinya bisa ada dua di sini. Langkah ini harus kamu yang ambil, bukan orang lain. Baru kamu bisa sembuh di sini dibilangnya pile nomor 3. Baru kamu bisa benar-benar ketemu orang yang terbaik. Membuka pintu untuk orang-orang baik hadir lagi dalam hidup kamu. Beberapa dari kalian kalau yang single ketemunya ini dari circle-circle kamu nih, yang aku lihat komunitas atau circle ya. Bukan dari online apa aplikasi dating app bla bla, bukan. Ya, dari situ. Beberapa dari kalian ada yang harus terpisahkan secara jarak. Ya, separationnya itu bisa berupa jarak. Yang satu mungkin di negara mana, yang satu di negara mana, atau beda kota, atau apa gitu-gitu ada di sini. Ya, intinya langkah-langkah yang kamu akan ambil ini berat, tapi akan menyadarkan kamu. Yang tadinya api kayak kebakaran, tiba-tiba reda karena hujan nih. Ini hasil dari pengambilan langkah kamu sendiri. Kamu akhirnya meredakan api ini. Jangan melekat, jangan takut ya kalau misalkan nanti saya takut kehilangan dia, saya takut kehilangan situasi, saya takut kehilangan orang ini, saya takut. Jadi kayak seolah-olah kayak orang yang ketergantungan dengan apa yang ada di luar kamu. Kamu bergantung sama diri kamu sendiri untuk keutuhan kamu. Pile nomor 3 itu pelajaran spiritual kamu di sini. Ketika kamu sudah bisa mengambil langkah ini, kamu akan bertemu sama kekuatan terdalam kamu. Self protection, dan kamu bisa paham bagaimana benar-benar memprotek energi kamu. Memprotek energi yang artinya kamu tidak menempatkan diri kamu di situasi atau bersama dengan orang yang kamu tahu malah menghancurkan kamu. Seseorang yang bisa memprotek energinya mencerminkan seseorang yang bisa mencintai dirinya secara utuh. Ini kamu lagi dalam fase ini, pile nomor 3. Pisahkan diri kamu dari hal-hal yang membakar kamu dan kamu udah tahu ini. Tapi kamu masih main api. Kamu masih sulut ini. Udah gitu nanti giliran sakit hati, kebakar lalalala, ya baru ini ya. Komplain atau kayak apa gitu-gitu loh. Padahal kamu sendiri yang main api di sini.
Entah main api ini bentuknya seperti apa. Macam-macam ya, ini kasusnya berbeda-beda setiap dari kamu. Tapi kalau aku ngomong main api, kamu pasti akan tahu maksud aku apa. Ya. Jadi ini pertemuan apa ya? Perjalanan ini akan membawakan kamu bertemu sama versi diri kamu yang paling seimbang, paling balance. Orang yang seimbang energinya itu gak akan mudah terpancing emosi, gak akan mudah terpancing iming-iming dari orang, janji-janji palsu, ya, dan lain-lain. Gak akan mudah dibodohi orang, gak akan mudah yaitu kemakan omongan orang, dipengaruhi omongan orang, situasinya, dan lain-lain. Kamu punya keyakinan kamu sendiri, dan kamu punya prinsip yang kamu pegang itu. Ya, power nomor 3. Oke, kita lihat di sini dari oracle-nya. Aku doa sebentar. Oke, power nomor 3 kita lihat ya. 4 kartu aku akan ambil dari sini juga. Yes, calmness, oke. Ya, jadi ya tadi di sini ya, sanctuary. A sanctuary resides inside you no matter what is happening. Ya, ini kayak jatuhnya kita jadi merasa kita punya tempat aman di dalam diri kita sendiri. Kamu gak bisa bergantung sama siapa-siapa untuk ini, power nomor 3. Untuk membuat kamu sendiri merasa aman dan nyaman dengan hidup kamu sendiri. Itu kamu yang ciptakan sendiri keamanan dan kenyamanan kamu. Diri kamu, apa yang ada di batin kamu, tempat di mana diri itu berada ya, itu tempat jiwa kamu berada. Itu tuh seperti kuil yang suci di dalam kamu. Yang kamu punya akses untuk keluar masuk kapan aja kamu mau di situ. Kalau kamu masuk ke dalam batin, berkembang secara spiritual lagi, ya, take a deep breath, kamu udah langsung masuk ke situ. Meditasi, masuk kamu ke situ. Ya, iya, makanya gue lihat kamu akan semakin ketarik ke hal-hal seperti ini, karena ya pada akhirnya untuk bertemu sama batin gak ada jalan lain. Ya inilah. Ya, di sini ada true offering. Nih, jadi melepas rasa takut, ilusi, addiction, seperti kita harus ketergantungan dengan orang lain atau situasi di luar sana. Kayak seolah-olah kita kayak itu narkobanya kita gitu ya. Seperti makanya di sini addiction. Ya, kita jatuhnya mungkin addiction sama apa? Sama drama mungkin, sama apa mungkin, kita nggak tahu ya, hal-hal yang sebenarnya toksik. Relax into God's plan. Tenang memasuki rencana Tuhan semesta lagi. Pegang keyakinan kamu di situ. Daripada kamu kasih energi kamu ke hal-hal yang membakar kamu sendiri, mending kamu kasih kebaikan ke orang-orang lain. Ke diri kamu sendiri dulu, dan kamu salurkan itu ke orang-orang lain. Ya, gitu. Banyak dari kalian yang juga mungkin akan terpanggil untuk offering, bener-bener offering ya, jadi kayak persembahan gitu loh. Ya, entah bentukan persembahan ini kan beda-beda dalam setiap keyakinan ya. Ada yang bentuk sajen, ada yang persembahan kayak amal, ada yang persembahan ke gereja, gitu-gitu, beda-beda. Ya, tapi ini kembali ke keyakinan masing-masing aja. Ya. Jadi kita pakai energi kita untuk melakukan hal-hal yang lebih faedah. Ya, calmness di sini, self-sufficiency. Di sini aku tadi ini katanya keluar duluan ya. Jadi kayak ini cuma dibilang ya, ini self-sufficiency itu kita bergantung sepenuhnya, bukan dengan siapapun selain diri kita, dengan Tuhan semesta alam. Nih, ultimate-nya ya, yang paling tingkatan tertingginya nih. Rasa cukup dalam diri sendiri itu ketika kita bersandar kepada satu dan bukan lain selain Tuhan semesta. Ini ujian kamu. Kamu berarti lagi ditarik dari
Misalkan kamu kebiasaan minta tolong sama seseorang, kamu akan di-cut kontaknya dari situ. Kamu akan di-cut hubungan kamu sama orang ini. Kamu terlalu bergantung sama seseorang, misalkan sama suatu sosok guru spiritual atau sama siapa. Kamu akan lihat ini, kamu akan semakin dijauhin. Kamu seolah-olah kayak kamu akan ngerasa, atau bergantung dengan siapapun lah. Kamu akan ngerasa kamu seperti kok kayak kehilangan koneksi saya dengan orang-orang ini ya. Saya kembali sendiri lagi ya. Itu. Karena kamu bukan berarti kamu nggak butuh orang-orang lain, tapi kamu di sini dibilangnya akhirnya sadar sumber utama saya ya Tuhan semesta. Kamu memperkuat tali itu lagi. Disitulah kamu akan menerima segala bantuan cinta dari siapapun yang akan membantu kamu di sini. Karena aku bilang ke depan, tanpa kamu cari-cari ini bantuan nanti nongol sendiri ke kamu. Oke? Ya. Dan di sini kita ada calmness. Ya, jadi ketika kamu sudah paham sama ini, kamu masuk ke dalam energi zen atau yang dibilang ini ketenangan batin ya, seperti itu. Meskipun di luar ibaratnya kayak kita naik pesawat gitu ya, terus ada turbulensi gitu kan, goyang-goyang, tapi kita tetap tenang di dalam. Gak gampang kan? Tapi ini ujian kamu. Ya, banyak-banyak sadar nafas. Nih, dari tadi banyak banget disuruh take a deep breath, meditation, breathwork, apapun itu ya. Kayak kamu tuh lagi diajarin untuk bisa men-silence atau mendiamkan pikiran kamu. Gak gampang. Secara logika gak bisa, tapi bisa. Ya. Kalau kamu bilang gak bisa, kamu berarti belum ngerasain. Tapi kalau kamu nanti udah ngerasain itu, kamu akan, oh ternyata gini ya. Mendiamkan pikiran itu seperti ini. Rasanya seperti ini. Ya. Jadi kamu akan menemukan keseimbangan dalam diri. Energi kamu gak sepenuhnya bergantung sama orang, kamu balikin itu power ke diri kamu sendiri. Yang tadinya terlalu feminin, lebih maskulin. Yang tadinya terlalu maskulin, akan lebih feminin. Nih, masuk ke dalam keseimbangan ini. Kalau kalian dipisahkan dari orang-orang atau apa itu untuk kamu masuk ke dalam ini sendiri. Baru nanti kamu ketemu orang-orang yang lebih pas di waktu yang lebih pas. Ya, seperti itu. Dan jangan takut kehilangan apapun. Kalau kamu harus pisah dulu dari seseorang atau kayak gimana, kalau memang berjodoh gak akan kemana, percayalah. Akan balik lagi nanti di waktu yang lebih tepat. Di energi kamu yang jauh lebih dewasa dan bijaksana. Mungkin orang itu nanti juga banyak berubah. Tapi tidak dengan kamu tiap hari ngerasa kebakaran seperti ini. Gak bisa. Power nomor 3, kamu gak akan bisa bertumbuh di hutan yang lagi kebakaran. Harus hutan yang tenang. Hutan yang lebih banyak hujan, tenang ya, seperti itu. Jadi di sini aku ngeliatnya langkah kamu akan membawa kamu ke penyelesaian siklus pahit. Penyelesaian siklus kamu yang kebakar terus. Kamu akhirnya memilih untuk hujan. Ada di dalam hujan, ketenangan hujan itu. Dan itu cuman kamu yang bisa ngambil langkahnya. Power nomor 3, oke? Sebelum aku masuk ke petunjuk selanjutnya, di sini ada beberapa energi zodiak yang hadir. Power nomor 3, aku akan sebutkan ini bisa menjadi petunjuk. Ini bisa kamu, bisa orang yang kamu sedang berhadapan sama kamu. Ya, karena di sini ada energi 2 orang. Jangan terlalu terpatok sama ini. Ya, ini aku sebutkan tambahan petunjuk aja. Kita ada fire sign di sini sudah pasti ada Aries, Leo, Sagittarius. Ya, aku lihat di sini. Bentar. Twins, Gemini berarti ada. Ya, Lovers energy ada. Ya, baru aku bilang Lovers energy ada kartunya ya. Nih, ya ini kamu lagi belajar tentang cinta. Seseorang yang akhirnya bisa menyeimbangkan seimbang energi itu, dia udah paham sama cinta, makna cinta tuh seperti apa. Unconditional love, cinta tanpa syarat, ini kamu lagi belajar. Ya, gitu. Berarti ada Gemini energi juga, ada Cancer, Scorpio ada, Pisces juga ada. Ya, water sign. Gitu. Itu aja petunjuknya untuk zodiaknya. Nah, sekarang sebelum aku tutup bacaannya, aku mau ambil 3 runes. Ya, petunjuk untuk kamu, aku akan pakai runes di sini untuk kasih petunjuk penutup sekalian pesan penutup ya. Aku akan shuffle langsung di dalam sini ya, takut beleberan karena ini kecil-kecil. Oke, aku sembari berdoa ya. Power nomor 3. Oke, kita lihat ya. Yang pertama, oke, aku langsung ambil 3 aja di sini.
Oke. Oke. Hmm. Kita lihat ya. Oke, kita lihat nih. Di sini ada yang bentuknya kayak R gini ya. Nggak tahu, semoga kelihatan ya di sini lightingnya. Ini itu Raido ya. Di sini ya, yang seperti ini. Ehwas. Ya. Yang kayak lambang petirnya Harry Potter nih ya. Lalu ini kita ada Soilo. Ya, Soilo nih. Jadi di sini maksudnya itu ya, R ini melambangkan sebuah perjalanan ya, journey. Kayak kamu tuh lagi naik kuda. Aku ini kan Knight ini kan lagi naik kuda nih. Ya, sorry. Ini King ya. Sorry aku kayak kok. Cuman aku ngelihat gambaran orang naik kuda di sini. Mau nomor 3 gambaran batinku. Ya, kayak kamu riding gitu ya, seperti itu. Journey. Ya, perjalanan kemana langkah-langkah kamu ini? Ya, perjalanan ke stabilitas nih, stabilitas kehidupan. Ya, karena dua rune ini, si Ehwas sama Soilo ini ngomongin tentang stabilitas. Tapi stabilitas yang kamu akan ketemukan karena kamu kuat, kekuatan kamu bertambah. Aku melihat kayak kamu tuh jadi kayak pohon besar gitu loh, kamu bertumbuh ya, seperti itu. Menjadi pohon semakin besar semakin stabil ya, semakin kuat akarnya. Nah itu kamu. Ya, dan aku juga ngerasa energi matahari nih di Soilo ini. Good fortune, keberuntungan besar untuk kamu ini nanti ke depan. Jadi langkah yang kamu akan ambil ini akan membuka kamu ke pintu keberuntungan besar. Aku melihat energi Wheel of Fortune di sini, takdir besar yang akan menanti kamu. Hidup kamu yang tadinya gelap jadi terang, dan kamu benar-benar akan ngelihat. Dan Sun ini energi maskulin, energi Yang ya, Yang energi. Kalau Yin Yang ini yang energinya the Sun. Ya, divine masculine energy ada di sini. Ya, karena kita memang ngomongin tentang twin flame. Ya, tapi ya perjalanan kamu menuju kamu ke stabilitas, rezeki semua. Kalau kemarin ke pending bisa jadi karena ini pelajaran ini belum kamu kuasai sepenuhnya. Ya, tapi aku melihat di sini, ya udah, ini kamu sudah siap untuk apapun yang semesta mau buka ini. Oke, kesadaran kamu yang dari pertama tadi aku bahas sampai ini semua nyambung semua. Kalau kamu benar-benar simak dan kamu cerna pesan ini. Sorry yang awal tadi agak abstrak ya, Paul nomor 3. Ya itu aja bacaannya untuk Paul nomor 3. Semoga ini sudah bermanfaat dan resonet. Maaf kalau ada salah-salah kata. Makasih bagi yang sudah menonton ini. Jika kalian terpanggil untuk share, subscribe, like channelku, videoku, silahkan. Bagi yang sudah, makasih banyak atas dukungannya. Kolom komentar terbuka untuk kamu semua. Kamu mau ketik apapun di situ silahkan. Mungkin bisa bermanfaat bagi siapapun yang membacanya. Jika kalian terpanggil untuk sesi personal reading, konsultasi healing dengan aku, bisa kontak aku di nomor WA yang sudah aku cantumkan di kolom deskripsi video di bawah ini, atau bisa kontak aku via DM Instagram juga boleh. Namanya sama Winsiling juga. Kalau mau tanya, jangan malu-malu, biasa aku langsung kirimkan katalognya. Untuk personal reading, kamu bisa baca-baca dulu syarat ketentuannya bagaimana ya. Ya, supaya tidak bingung. Ya, lalu belakangan ini aku ada buka 2 sesi khusus. Yang satu adalah spiritual coaching atau learning. Ini by request juga ya. Bagi yang memang mau terpanggil untuk belajar perkembangan spiritualitas diri. Ya, yang satu lagi adalah tarot coaching. Ini yang terpanggil untuk memang serius memakai kartu tarot untuk ini ya, media spiritual. Aku akan bagikan semua ilmu aku di situ jika memang kamu terpanggil saja. Intinya apapun yang tersedia di sini berlaku bagi apapun, siapapun, dimanapun kamu. Aku tidak membeda-bedakan, kita semua sama, kita semua makhluk Tuhan semesta. Tidak akan ada penghakiman atas situs kamu sama sekali. Justru aku ada di sini untuk membantu jika memang diperlukan saja. Ya, jadi apapun permasalahannya, situasinya pasti akan ada petunjuknya. Dan privasi pasti akan aman dan terjaga. Terima kasih banyak Paul nomor 3 atas segala bentuk dukungan dan doanya sampai selama ini. Aku juga pasti akan selalu bantu kamu dengan doa dan cahaya dari jauh ya, Paul nomor 3. Oh ya, sebelumnya bagi yang merayakan Nyepi, selamat hari Nyepi. Karena aku posting ini sebelum Nyepi dan Lebaran ya. Lalu yang merayakan Idul Fitri, selamat Idul Fitri, mohon maaf lahir dan batin. Terima kasih. Ya, sehat, sukses, bahagia selalu, dan semoga kita ketemu di reading aku yang berikutnya. Thank you so much, take care and have a nice day. Paul nomor 3, bye-bye, see you.